Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Miss Dina Safitri SEMSIB selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen usaha kecil dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada kuliah hari ini. Kami akan mempresentasikan materi manajemen usaha kecil mengenai pengembangan produk dan manajemen rantai pasokan. Jadi bagaimana sebagai pengusaha kita perlu memahami pengembangan dari produk yang kita miliki dan memastikan bahwasan rantai pasokan dari produk kita terkelola dengan baik. Hal ini akan dipresentasikan oleh Floren Iren Desvita Tampu Bolon dengan NPM ujung 076, Rahma Aulia Putri dengan NPM ujung 080, dan juga saya Sutria dengan NPM ujung 076. Kita akan membahas mengenai pertumbuhan bisnis, to grow or not to grow, mau tumbuh atau tidak. Ketika sebuah usaha baru saja berjalan, biasanya wirausaha dihadapkan pada pilihan yang penting, apakah ia ingin berkembang pesat dan cepat atau ingin bertahan pada kondisi yang ada. Pertumbuhan yang cepat memang terlihat menarik karena berarti permintaan pasar tinggi yang bisa membuat pemilik usaha itu menjadi untung, tetapi di balik itu ada risiko besar jika bisnis tersebut tidak disiapkan secara matang. Contohnya seperti pesanan besar yang datang tiba-tiba, tapi bahan baku terbatas. Lalu ada masalah utama pertumbuhan cepat. Yang pertama adalah kebutuhan modal ikut naik. Jadi ketika penjualan naik, otomatis kita butuh stok lebih banyak dan bahan baku yang lebih banyak. Kalau penjualan dilakukan secara kredit, maka piutang atau tagihan yang belum dibayar pelanggan pun ikut membesar. Lalu yang kedua, meskipun laporan keuangan itu menunjukkan laba, naik, atau keuntungan, seringkali uang tunai di kas justru menipis. Hal ini disebut sebagai growth trap atau jebakan pertumbuhan. Hal ini terjadi karena dana itu terkunci atau nyangkut dalam bentuk stok barang dan piutang yang tidak bisa ditunaikan untuk memenuhi biaya operasional sehari-hari. Dan yang ketiga adalah karyawan dan manajemen kewalahan, yaitu ketika orderan itu semakin banyak, membludak, bisa saja tim kerja stres karena jumlah orang masih sedikit, harus memenuhi orderan yang begitu banyaknya. Akibatnya kualitas pelayanan dan produk pun menjadi menurun, sehingga dapat membuat konsumen itu tidak puas dan dapat merusak citra reputasi dari usaha itu sendiri. Selanjutnya adalah inovasi sebagai kunci pertumbuhan. Bagi usaha kecil, inovasi adalah mesin utama untuk berkembang dan bertahan. Bahkan banyak inovasi besar di dunia lahir dari usaha kecil dibandingkan perusahaan besar. Salah satu contohnya adalah Facebook. Namun perlu diingat bahwa inovasi bukanlah hal yang mudah, karena sekitar 80% produk baru gagal di pasaran. Agar inovasi lebih berpeluang sukses, wirausaha perlu memahami beberapa prinsip penting. Yang pertama, inovasi sebaiknya lahir dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, karena itu akan lebih realistis dan bisa dijalankan. Lalu yang kedua, fokus pada kebutuhan konsumen yang belum banyak digarap pesaing. Dengan begitu, produk memiliki peluang untuk diterima di pasar. Yang ketiga, pastikan ada pasar yang cukup besar untuk mendukung pertumbuhan. Selain itu, produk yang diciptakan harus memberikan nilai tambah nyata bagi konsumen. Dan juga, kembangkan ide yang bisa melahirkan produk lain di masa depan. Namun, wirausaha juga harus menyiapkan modal yang cukup, yang terkadang modal ini harus berasal dari tabungan pribadi atau dukungan keluarga dan teman. Keunggulan kompetitif dari inovasi tidak akan bertahan selamanya. Karena itu, inovasi harus berkelanjutan atau sustainable. Perusahaan bisa memperkuat keunggulan sementara dengan strategi seperti mendaftarkan paten, menjaga rahasia dagang, membuat kontrak jangka panjang dengan mitra, atau menjalin aliansi dengan perusahaan besar. Namun pada akhirnya perusahaan harus selalu siap beradaptasi dengan perubahan besar sebelum sampai di titik penurunan. Siklus hidup produk atau product life cycle. Setiap produk memiliki siklus hidup mulai dari diluncurkan hingga akhirnya ditinggalkan oleh konsumen. Yang pertama adalah tahap introduction atau perkenalan. Pada tahap awal, biaya promosi cukup tinggi, sementara produksi belum efisien. Biasanya usaha masih merugi karena harus bakar uang untuk memperkenalkan produk melalui promosi. Yang kedua adalah growth atau pertumbuhan.
di mana produk mulai diterima pasar dan penjualan naik cepat, serta usaha mulai menghasilkan keuntungan. Namun pesaing baru juga mulai bermunculan. Yang ketiga adalah maturity atau kematangan, di mana pasar sudah penuh dan mulai jenuh. Hampir semua orang mengenal produk tersebut. Penjualan memang cenderung stabil, tetapi keuntungan menurun karena persaingan harga yang semakin ketat. Dan yang terakhir adalah tahap decline atau penurunan, di mana konsumen beralih ke produk baru atau tren baru yang membuat penjualan menjadi menurun, sehingga produk pun mulai ditinggalkan. Apabila pada tahap ini tidak ada inovasi, maka bisnis bisa saja mati. Intinya, wirausaha harus menyesuaikan strategi di setiap tahap dan selalu siap berinovasi agar produk tetap relevan di pasar. Yang selanjutnya adalah proses pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui tahapan tertentu agar risiko kegagalan bisa dikurangi. Yang pertama adalah idea accumulations atau pengumpulan ide. Ide produk dikumpulkan dari berbagai sumber seperti karyawan, konsumen, riset pasar, paten, pesaing, atau dari sesi brainstorming. Yang kedua adalah business analysis atau analisis bisnis, di mana setiap ide dianalisis dari sisi biayanya, potensi pasar, kesesuaian dengan produk yang sudah ada, serta tingkat persaingan. Lalu yang ketiga adalah tahap development of the physical product atau pengembangan produk fisik, di mana dari ide yang layak dibuatlah sebuah prototipe produk, yang dimana pada tahap ini juga ditentukan nama mereknya, desain kemasan, strategi harga, dan juga rencana promosi. Dan yang keempat, yang terakhir adalah product testing atau uji produk, di mana produk diuji coba di pasar terbatas untuk melihat respon konsumen sebelum diluncurkan secara penuh di pasar luas. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, wirausaha bisa meminimalkan resiko dan meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Selanjutnya adalah membangun produk keseluruhan. Membangun sebuah produk, kita perlu memahami yang namanya merek, pengemasan, pelabelan, dan juga garansi. Merek adalah sarana verbal atau simbolik untuk mengidentifikasi suatu produk. Merek ini berisikan citra merek, nama merek, maupun merek dagang. Merek dagang adalah sarana berupa simbol, logo, atau tanda khusus yang terdaftar secara resmi dan merupakan unsur hukum yang dilindungi untuk menghindari yang namanya peniruan. Lalu selanjutnya adalah nama merek. Nama merek atau brand name adalah nama yang mengenali atau membedakan sebuah produk. Selanjutnya adalah citra merek. Citra merek adalah persepsi mengenai produk atau jasa yang diberikan. Hal ini dapat berasal dari pengalaman, promosi, maupun reputasi dari produk yang ditawarkan. Selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan ada preferensi desain atau warna kemasan. Jadi bagaimana kemasan tersebut dapat menciptakan kesan unik yang mendorong penjualan yang dilakukan. Lalu pelabelan adalah informasi tertulis, grafis, atau simbol yang melekat pada produk atau kemasan yang dimiliki. Selanjutnya adalah garansi. Garansi adalah sebuah janji, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, bahwa suatu produk akan melakukan hal-hal tertentu atau memenuhi standar-standar tertentu yang dicanangkan oleh sebuah produk. Setelah kita memahami cara membangun sebuah produk, kita perlu membuat strategi agar produk yang kita miliki dapat diterima dengan baik. Pertama adalah satu produk, satu pasar. Strategi ini fokus hanya pada satu produk untuk satu target pasar. Misalnya, warung jus hanya jual jus buah untuk satu segmen, yaitu mahasiswa kampus. Lalu yang kedua adalah satu produk dengan beberapa pasar. Jadi produknya misalkan Aqua kan satu produk ya, air minum, tapi pasarnya berbeda-beda, baik itu rumah tangga, restoran, maupun hotel. Nah, yang ketiga adalah produk dimodifikasi dengan satu pasar. Produknya ini dimodifikasi untuk menarik segmen yang sama, misalnya Indomie goreng, atau misalkan Indomie kan punya jenisnya, yaitu Indomie goreng maupun Indomie rebus dengan berbagai varian rasa yang berbeda. Nah, hal ini tetap dengan satu pasar, yaitu anak muda maupun keluarga. Nah, yang keempat adalah produknya dimodifikasi dengan beberapa pasar.
yaitu satu produk dasar dimodifikasi untuk berbagai segmen yang berbeda-beda. Contohnya susu UHT dengan varian coklat untuk anak-anak, sedangkan yang low fat itu untuk dewasa. Nah, yang kelima adalah beberapa produk dan satu pasar. Banyak produk yang ditawarkan pada satu segmen target. Misalkan Seri Roti punya berbagai jenis roti, dengan semua untuk segmen konsumen roti modern. Nah, yang keenam adalah banyak produk dengan banyak pasar. Jadi diperlukan diversifikasi besar berbagai produk untuk berbagai segmen. Misalnya adalah Mayora. Mayora ini punya berbagai produk seperti permen Kopiko, biskuit Roma, teh pucuk, energen, dan lain sebagainya dengan pasar-pasar yang berbeda dan produk-produk yang berbeda. Selanjutnya yaitu lingkungan hukum perlindungan konsumen. Di Amerika Serikat sendiri ada beberapa undang-undang penting. Yang pertama yaitu Consumer Product Safety Act tahun 1972 yang mengatur standar keamanan dan melarang produk berbahaya. Lalu yang kedua yaitu Consumer Product Safety Improvement Act pada tahun 2008 untuk memperkuat perlindungan konsumen dengan aturan yang lebih ketat. Lalu yang ketiga yaitu Nutrition Labeling and Education Act pada tahun 1990 yang mewajibkan label gizi seperti kalori, lemak, dan garam serta melarang iklan yang menyesatkan. Sedangkan di Indonesia sendiri juga ada beberapa peraturan utama. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjamin hak, keamanan, dan kenyamanan saat mengkonsumsi barang atau jasa. Lalu yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian yang mewajibkan produk memenuhi standar SNI. Lalu yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang penerapan SNI untuk produk tertentu. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang mengatur label pangan, informasi gizi, dan keamanan makanan. Lalu yang terakhir yaitu Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 yang mewajibkan label gizi, klaim, dan informasi alergen pada makanan atau minuman. Selanjutnya yaitu lingkungan hukum perlindungan aset pemasaran. Perlindungan aset pemasaran penting agar identitas dan karya perusahaan tidak disalahgunakan. Ada 4 bentuk utama. Yang pertama yaitu trademarks, melindungi merek dagang atau jasa, termasuk nama, logo, slogan, atau simbol yang membedakan produk. Lalu yang kedua yaitu copyrights, yaitu hak eksklusif bagi pencipta karya seperti penulis, musisi, atau desainer untuk memperbanyak atau menjual ciptaannya. Lalu yang ketiga yaitu hak paten. Hak paten ini diberikan kepada penemu atas invensinya untuk jangka waktu tertentu. Lalu yang terakhir yaitu trade dress, yaitu melindungi tampilan khas atau citra operasional bisnis yang membuat produk mudah dikenali oleh konsumen. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan sendiri adalah integrasi aliran material, informasi, dan pembayaran dari produsen sampai ke pelanggan. Tujuannya untuk menekan biaya, mulai dari persediaan, transportasi, pergudangan, hingga kemasan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Fokus utamanya ada pada 3 hal. Yang pertama yaitu pada fungsi perantara, lalu yang kedua pada saluran distribusi, dan yang ketiga pada dasar-dasar logistik. Selanjutnya yaitu mengenai intermediaris atau perantara. Jadi produsen bisa melakukan distribusi sendiri bila pertama, pasarnya kecil secara geografis. Misalnya pasarnya itu hanya melingkupi satu kecamatan atau satu daerah saja. Lalu yang kedua, konsumen spesifik. Misal konsumennya itu hanya untuk remaja umur sekian sampai dengan sekian. Lalu yang ketiga yaitu resikonya rendah. Nah, namun menggunakan perantara lebih efisien bila yang pertama konsumen tersebar luas, tidak hanya ada di satu daerah yang dekat dengan usaha tapi tersebar di berbagai macam tempat.
Lalu yang kedua membutuhkan pengemasan dan penyimpanan khusus. Nah, jenis perantara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu merchant middleman, yaitu memiliki barang dan menanggung resiko bisnis. Lalu yang kedua yaitu agent dan brokers, yaitu yang tidak memiliki barang dan resikonya ini lebih rendah. Selanjutnya yaitu saluran distribusi, di mana saluran distribusi ini terdiri dari distribusi fisik dan juga saluran distribusi. Jadi jenis salurannya itu ada 3. Yang pertama yaitu direct channel, tanpa perantara, langsung dari produsen ke konsumen. Lalu yang kedua yaitu indirect channel, melibatkan 1 atau lebih perantara. Nah, yang ketiga yaitu dual distribution, di mana ini menggabungkan antara direct channel dan indirect channel, jadi kombinasi dari keduanya. Jadi bisa tanpa perantara langsung ke konsumen dan juga bisa menggunakan perantara. Nah, dalam memilih saluran, pertimbangannya itu meliputi biaya, cakupan, dan juga kontrol. Jadi kalau misalnya cakupannya itu besar, kita bisa pakai indirect channel atau dual distribution. Tapi kalau misalnya cakupannya itu masih kecil, kita bisa pakai direct channel langsung ke konsumen tanpa perantara. Selanjutnya yaitu lingkup distribusi fisik, di mana ada 4 aspek utama. Yang pertama yaitu transportasi, meliputi moda seperti pesawat, kereta, dan juga truk. Ini dipertimbangkan dari sisi biaya, waktu, dan juga resiko kerusakan. Lalu yang kedua yaitu penyimpanan dan penanganan material. Bisa memakai gudang sendiri, bisa juga memakai gudang publik atau lewat wholesaler. Alatnya yang biasa digunakan seperti forklift atau kontainer khusus. Lalu yang ketiga yaitu syarat penyimpanan, di mana menentukan pihak yang menanggung biaya dan juga resiko. Contohnya sistem FOB yang menanggung biaya sesuai dengan perjanjian dari pembeli dan juga penjual. Nah, yang terakhir yaitu third party logistik, menawarkan jasa transportasi, pergudangan, dan pengemasan. Contohnya itu seperti FedEx, UPS, dan di Indonesia yang sering digunakan yaitu JNE atau GNT. Nah, sistem ini itu dinilai efisien untuk bisnis kecil agar bisa fokus pada kegiatan utamanya. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Studi kasusnya yaitu kegagalan daripada Nokia. Jadi latar belakangnya, Nokia dulu adalah raja ponsel dunia sekitar tahun 1998 sampai dengan 2007. Pasar ponsel pada masa itu didominasi oleh feature phone dan Nokia sangat kuat dengan serinya yaitu Nokia 3310, N-series maupun komunikator. Namun setelah munculnya smartphone modern seperti iPhone maupun Android, posisi Nokia turun drastis hingga akhirnya merek Nokia ini diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2013. Berdasarkan analisis product life cycle, pada masa introduction atau perkenalan, Nokia ini awalnya sukses memperkenalkan ponsel dengan kualitas hardware yang tangguh, baterai yang awet, dan juga desain yang ikonik. Dan juga respon pasar pada masa itu sangat positif, hingga akhirnya Nokia ini cepat naik ke tahap pertumbuhan. Dan pada tahap pertumbuhan ini, sekitar tahun 2000 sampai dengan 2007, Nokia menguasai lebih dari 40% pangsa pasar global. Fokus pada hardware yang kuat, variasi model yang banyak dan juga harganya yang terjangkau. Akhirnya Nokia ini juga jadi simbol status bahwasannya hampir semua orang itu punya Nokia. Selanjutnya yaitu tahap maturity atau kematangan. Saat smartphone mulai muncul, yaitu Apple di tahun 2007 maupun Android di tahun 2008, pasar ponsel matang dan mulai berubah. Jadi Nokia ini masih bertahan dengan Symbian OS yang makin ketinggalan dibanding iOS maupun Android. Nah, strateginya ini salah, yaitu Nokia terlalu percaya diri dengan posisinya sehingga lambat untuk berinovasi pada software dan ekosistem aplikasi. Hingga akhirnya Nokia mengalami decline, yaitu penurunan, di mana konsumen beralih ke iPhone maupun Android karena punya App Store dan Play Store yang menawarkan ribuan aplikasi. Namun tidak hanya itu, Nokia mencoba bangkit dengan Windows Phone, itu hasil kerjasamanya dengan Microsoft, tapi gagal karena Nokia ini terlambat masuk ke pasar. Akhirnya pangsa pasarnya turun drastis hingga kurang dari 5% pada tahun 2013.
Nah, sehingga dari studi kasus ini, penyebab utama dari kegagalan Nokia adalah terlambat berinovasi. Nokia yang fokus pada hardware tapi mengabaikan perkembangan sistem operasi modern dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Lalu keputusan manajemen yang lambat dan defensif bahwa meremehkan iPhone maupun Android di awal dan menganggap tren smartphone hanya sementara. Lalu salah memilih mitra strategi. Nokia ini memilih Windows Phone, padahal ekosistem pada masa itu Android sudah berkembang jauh lebih cepat. Kurang fleksibilitas menghadapi perubahan pasar, budaya perusahaan terlalu birokratis, dan sulit beradaptasi dengan tren yang disruptif. Lalu pelajaran apa yang kita dapat dari Nokia? Keunggulan kompetitif tidak bertahan selamanya, perlu ada yang namanya inovasi berkelanjutan. Lalu mendengarkan pasar dan konsumen lebih penting daripada mengandalkan kekuatan merek. Berdasarkan materi mengenai total quality management, bahwasanya kepuasan pelanggan adalah fokus utama. Dan juga tak perlu yang namanya pemahaman akan timing yang krusial. Ketika kita telat masuk ke tren baru, bisa dapat mematikan bisnis. Contohnya seperti kasus dari Nokia ini sendiri. Dan perlu yang namanya ketika kita berada di bisnis, kita perlu memahami core daripada bisnis itu sendiri, yaitu ekosistem aplikasi software, layanan, bisa lebih penting daripada hanya sekedar produk fisik semata. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.